Jadi ini kita bicara metode-metode yang ada dalam cara pengadaan, yaitu melalui pemilihan penyedia. Nah, metode-metode yang ada ya mulai dari cara kualifikasinya. Nah, metode kualifikasinya apakah dengan prapaskah gitu kan ya, terus pemasukan penawarannya, apakah satu file, dua file, ataupun dua tahap gitu kan ya. Kemudian juga metode evaluasi penawarannya, ini kan ada sistem nilai, biaya selama ekonomi, harga terendah atau untuk konsultan, ada 4 metode tersendiri ya, seperti itu. Itu kurang lebih yang akan kita bahas ataupun kita diskusikan pada sesi malam ini ya, agar ya semakin mantap lah ya, semakin mantap. Jangan sampai kita menyebutkan dua tahap itu. Tahap pertama adalah pemasukan dokumen prakualifikasi ya. Kemudian tahap kedua pemasukan dokumen penawaran. Nah, itu disebut dua tahap ya. Nah, padahal kan yang dua tahap itu ya adalah tahap pertama itu ada satu file file satu ya yang dimasukkan pada tahap pertama, yaitu administrasi dan teknis. Kemudian tahap kedua itu memasukkan harga, yang mana yang memasukkan harga pada dua tahap itu hanya yang penawaran teknis terbaik, ya itu dua tahap. Kalau prakualifikasinya ya pasti, kalau kualifikasi ya pasti prakualifikasi untuk dua tahap, karena biasanya dua tahap itu ya pasti pekerjaan yang bersifat kompleks sehingga kita menggunakan prakualifikasi. Tapi bukan dua tahap itu, bukan tahap pertama adalah prakualifikasi dan tahap kedua itu adalah pemasukan penawaran gitu ya, teman-teman semuanya ya. Nah, itu ini pernah saya dapat jawaban juga ketika ada aksesi ya ke media ya. Waduh, ini ngomong ke media tidak bisa membedakan ini antara satu file, dua file dan dua tahap seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan kita sharing sekarang ya bisa 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 lebih mantap lah ya terkait dengan bagaimana penyampulan ataupun metode-metode, metode-metode dalam pemilihan penyedia, mulai dari kualifikasi sampai ke penawaran ya. Nah, seperti itu. Jadi pertama, setelah kita menentukan metode cara pengadaan, yaitu dengan penyedia ya, cara pengadaan dua ya, apakah sesuai kualitas penyedia. Nah, kalau kita sudah menentukan metodenya ataupun cara pengadaan dengan penyedia, nah selanjutnya kita akan menentukan metode pemilihan penyedianya ya. Nah, ini penyedia apakah dengan e-purchasing, apakah dengan pengadaan langsung, apakah dengan penunjukan langsung, atau kita kompetisikan dengan tender atau seleksi kalau jasa konsultan, ya kan? Ini kalau kita lihat dari awal lagi ya, kalau produknya sudah ada dalam katalog elektronik, maka silahkan kita lakukan dengan e-purchasing. Nah, ini juga wanti-wanti ya, saya selalu mengulang, kewajiban e-purchasing itu memang ada di pasal 50 ya, sekalian teman-teman semuanya. Cuman ya itu ada pengecualian juga di pasal 50 ayat 5A-nya, itu e-purchasing itu kewajibannya gugur atau kewajibannya dikecualikan, wajibnya dikecualikan apabila tidak efektif ataupun tidak belum mencapai efisien ya, ambang dari batas sisi tadi dia masih produknya atau dari sisi efisiensinya ya. Jadi kalau efektif mungkin dari sisi tujuan pengadaan yang pertama, yaitu memperoleh barang jasa yang tepat mutu, tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, lokasi, dan tepat layanan. Nah, kalau secara tadi 5 tepat tadi tidak memenuhi ataupun efektivitasnya tujuannya tidak terpenuhi, ya tentunya kita bisa keluar dari metode purchasing. Atau tidak efisien, ya efisien ya dari masalah harga, ya dari sisi waktu juga, silahkan bikinlah justifikasi oleh PPK. Itu terkait metode pemilihan pertama purchasing. Nah, kemudian kalau nggak bisa purchasing, maka pilihan lain adalah pengadaan langsung yang berbatas nilai ya, 200 juta untuk barang jasa lainnya, sampai dengan 400 juta untuk konstruksi, dan sampai dengan 100
Itu untuk jasa konsultansi seperti itu ya. Nah, kalau nilainya melebihi ini, maka pilihan lain adalah kita menggunakan penunjukan langsung dengan kondisi tertentu ya, kondisi khusus, yaitu apa? Prioritas bantuan pemerintah, kegiatan mendadak dihadiri presiden atau wapres, rahasia kepentingan negara, satu kesatuan sistem konstruksi atau tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan, unforeseen ya, hanya satu penyedia yang mampu ya, termasuk hak paten ya, bibit unggul, pupuk kepada petani, sarpras dan utilitas umum untuk perumahan, masyarakat miskin, hak paten tadi ya, tender ulang gagal, pengadaan untuk melanjutkan putus kontrak, dan repeat order. Nah, silahkan dilakukan dengan penunjukan langsung berapapun nilainya, termasuk untuk konsultan, konsultan hukum, advokasi, arbiter yang tidak direncanakan menghadapi gugatan atau tuntutan, dan jasa ahli Dewan Sekretariat Konstruksi. Silakan kalau masuk keadaan tertentu ini, silakan berapapun nilainya dapat dilakukan dengan yang namanya penunjukan langsung. Jadi penunjukan langsung bukan dibatasi nilai, tapi dibatasi oleh kondisi tertentu ya. Namun untuk darurat itu tidak termasuk penunjukan langsung. Untuk darurat, musibah bencana itu masuknya kita menggunakan perlem kedaruratan ya, itu seperti itu. Jadi tidak menggunakan penunjukan langsung dengan menunjuk kepada penyedia yang terdekat yang sedang bekerja ya, atau yang memenuhi kualifikasi seperti itu. Oke. Kalau nggak bisa penunjukan langsung ya mau tidak mau kita kompetisikan dengan tender atau untuk konsultan dengan seleksi ya. Atau kamu lebih cepat menggunakan tender cepat kalau penyediaannya sudah ada di dalam sistem informasi kinerja penyedia. Nah, ini pemilihan penyedia. Nah, selanjutnya, kalau kita sudah melakukan pemilihan penyedia, yang harus kita tentukan metode-metode yang ada dalam pemilihan penyedia. Nah, ketika kita melakukan pemilihan penyedia, kita kan harus membuat dokpil ya, membuat dokumen pemilihan. Nah, di dalam dokumen pemilihan itu, kita harus bisa menilai dua hal, yaitu menilai penyediaannya ya dengan dokumen kualifikasi ya, dan menilai barang jasanya dengan dokumen tender atau seleksi. Nah, nanti dokumen kualifikasi yang dari Dokpil itu dibalas oleh penyedia itu dengan dokumen isian formulir kualifikasi. Nah, ini. Nah, dengan isian formulir kualifikasi. Jadi, isian formulir kualifikasi itu untuk membalas dokumen kualifikasi yang ada dalam Dokpil. Yang isinya adalah penilaian kepada penyedia. Penilaian kepada penyedia, bukan kepada barang jasanya. Jadi, ini menilai penyedianya dulu. Ya. Nah, apa penilaian penyedia ini atau disebut dengan metode kualifikasi ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pra kualifikasi atau dengan pasca kualifikasi. Tuh. Nah, kalau pra kualifikasi itu sistemnya berarti sebelum penyedia ataupun peserta pemilihan, berarti peserta pemilihan dulu ya. Jadi dari badan usaha daftar ke pemilihan maka disebut peserta pemilihan. Maka sebelum peserta pemilihan memasukkan dokumen penawaran, nah itu peserta pemilihan itu harus melakukan pra kualifikasi terlebih dahulu. Nah, jadi nanti yang memasukkan dokumen penawaran hanya yang lulus kualifikasi saja. Kalau pra kualifikasi ya. Jadi tidak semua yang mendaftar bisa memasukkan penawaran kalau pra kualifikasi. Tidak hanya yang lulus kualifikasi saja yang boleh memasukkan penawaran seperti itu. Prakualifikasi untuk pengadaan yang bagaimana ini kita pakai? Nah, ini untuk pekerjaan yang kompleks atau untuk untuk konsultan itu untuk pekerjaan yang membutuhkan banyak usaha, effort untuk evaluasinya seperti itu. Nah, nanti dibatasi nih dengan prakualifikasi akan dibatasi yang masuk ke dalam tahapan berikutnya ke dalam pemasukan penawaran itu hanya yang lulus prakualifikasi saja. Ya kalau kita asosiasikan seperti misalkan pada prakualifikasi Piala Dunia ya, nah itu hanya yang lulus kualifikasi saja, hanya yang bagus-bagus saja sepak bolanya yang eh, bisa tampil di final Piala Dunia begitu. Hanya berapa 30 atau 40 peserta ya dari 100 sekian negara ya. Nah, jadi dikualifikasi dulu nih per zona Asia, Afrika, Eropa apa gitu ya. Nah, dari situ muncullah
yang lulus kualifikasi dari setiap grup itu yang akan tampil di final. Nah, kalau diibaratkan seperti itu. Jadi tidak semua peserta pemilihan atau tidak tidak semua peserta Piala Dunia yang bisa masuk ke final ya. Hanya yang lolos pra kualifikasi saja yang bisa masuk ke final. Agar apa? Ya agar tidak capek ya, tidak lelah gitu kan para penonton dan panitianya. Kenapa? Karena itu ya pekerjaan yang besar, pekerjaan yang kompleks lah ibaratnya ya, dan banyak juga ya. Karena bayangkan kalau Piala Dunia kita lakukan dengan pasca kualifikasi, bukan pra kualifikasi. Jadi langsung tuh 120 atau 100 sekian negara itu langsung ditandingkan tuh semuanya ya, kebayang itu tiap hari kayaknya kita bergadang nonton Piala Dunia ya, tiap hari ataupun tiap minggu itu pasti akan main tuh Indonesia lawan Afrika Selatan, lawan Inggris, wah lawan semua negara itu terbayang kalau pas kualifikasi ya. Nah, makanya itu akan sangat melelahkan ya bagi semuanya. Makanya kalau pekerjaan kompleks ataupun seleksi membutuhkan usaha yang besar, gunakanlah pra kualifikasi. Logika sederhananya seperti itu. Nah, nah kalau dalam aturan pengadaan pra kualifikasi itu kita gunakan untuk pekerjaan yang kompleks ya, yang di garis bawah ini ya. Jadi kita gunakan untuk tender, barang, konstruksi jasa lainnya yang bersifat kompleks. Kita gunakan pra kualifikasi. Kenapa? Karena kan pekerjaan yang kompleks pasti dokumennya tebal tuh. Simpelnya begitu, sebenarnya sederhananya begitu. Pekerjaan kompleks pasti metodenya tuh ya akan panjang sekali ya. Jadi penawarannya pasti akan sangat membutuhkan usaha besar untuk mengevaluasinya. Nah, sehingga dibatasi ya, dibatasi yang lulus kualifikasi saja, yang memenuhi syarat saja yang boleh memasukkan penawaran. Nah, begitu pula seleksi jasa konsultan, apalagi seleksi jasa konsultan itu kan membutuhkan usaha yang lebih besar sebetulnya. Dokumennya aja lihat, kalau konsultan walaupun nilainya kecil tapi lebih tebal daripada pengadaan barang konstruksi jasa lainnya. Kenapa? Karena konsultan itu kan satu tenaga ahli saja itu nanti ada ijazahnya, ada pengalamannya, ada apa lagi itu sertifikasinya. Itu satu orang aja udah tebal, apalagi dua tiga orang. Belum metodologinya, belum jumlah pengalamannya. Itu biasanya satu dokumen penawaran plus kualifikasi dari seleksi itu biasanya lebih tebal daripada barang konstruksi lainnya. Dan juga untuk menelitinya itu akan lebih lama lagi karena satu orang tenaga ahli harus diteliti pendidikannya benar nggak nih kita mempersyaratkan S1, benar nggak S1, S2, benar nggak S2. Terus kita mempersyaratkan pengalaman sekian tahun, betul nggak nih akumulasi total dari pengalaman yang ada itu adalah sekian tahun. Kemudian punya sertifikasi ini, betul nggak nih gitu kan? Ini jadi satu tidak pengalamannya. Itu baru satu tenaga ahli, tiga tenaga ahli, lima tenaga ahli, atau mungkin balik tenaga ahli, bagi banyak lagi yang diteliti. Belum lagi pengalaman perusahaannya, satu pengalaman terakhir, kemudian pengalamannya sejenis, pengalaman 10 tahun terakhir, dan sebagainya. Jadi seleksi itu membutuhkan usaha lebih besar Ya, daripada tender kemudian ada dua konstruksi jasa lainnya. Nah, makanya seleksi untuk badan usaha ya, karena badan usaha itu kan perusahaan akan banyak tenaga ahlinya, maka badan usaha digunakan pra kualifikasi untuk jasa konsultan. Nah, jadi di dalam aturan main di Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya serta Perlem 12 tahun 2021 tentang pemilihan penyedia, untuk prakualifikasi itu kita gunakan pada tender barang konstruksi jalan yang bersifat kompleks. Bersifat kompleks itu yang bagaimana? Kompleks itu kalau dulu kan ada batasan nilainya ya, kalau sekarang tidak dibatasi nilai, tapi peraturan dulu juga bisa dijadikan sebagai acuan. Dulu itu kompleks itu di atas 100 miliar ya, sebagai acuan juga ya. Dalam artian ya kalau di atas 100 miliar ada kemungkinan tuh kompleksitasnya tinggi ya, kompleksitasnya ada ya. Nah, selain itu, kalau sekarang pengaturan kompleks itu lebih ke menggunakan alat khusus beresiko tinggi seperti itu. Nah, itu pekerjaan yang bersifat kompleks ya. Kemudian kalau konsultan badan usaha ya tentunya konsultan yang dilakukan dengan proses seleksi yang pesertanya khusus
menggunakan badan usaha, bukan perseorangan. Nah, itu gunakan prakualifikasi. Sedangkan untuk pasca kualifikasi, ini kita gunakan untuk tender barang, konstruksi jasa lainnya yang pekerjaan sederhana ya, yang non kompleks sederhana ya. Jadi ini tidak dibatasi nilai dalam artian ya nilainya berapapun, kalau pekerjaannya tidak ada kerumitan, kemudian resikonya juga rendah ya, kemudian peralatannya juga standar. Nah, berarti ini pekerjaan sederhana. Yang membangun jalan, bangunan biasa itu biasanya masuk ke dalam sederhana kalau konstruksi. Pengadaan barang, laptop, segala macam ya yang bersifat umum itu pekerjaan sederhana dilakukan pasca kualifikasi. Nah, kemudian kalau konsultan bagaimana? Nah, ini konsultan kan sudah berbeda sendiri ya, makanya di awal kemarin waktu BBPBJ yang awal-awal terkait dengan jenis barang jasa ya, nah, itu kita harus bisa membedakan mana pekerjaan barang, mana konstruksi, mana jasa lainnya, dan mana konsultan. Nah, biasanya yang konsultan ini berbeda jauh dengan BPKJL lainnya ya. Kalau BPKJL barang konstruksi jasa lainnya sih beda-beda tipis biasanya. Tapi kalau konsultan, ya ini biasanya berbeda jauh. Nah, salah satunya ini ada istilah seleksi ya untuk konsultan ya. Jadi untuk konsultan itu istilahnya seleksi kalau dikompetisikan itu. Nah, untuk seleksi perseorangan dalam artian pesertanya itu orang perorangan, maka dilakukan dengan pasca kualifikasi untuk penilaian penyediaannya, untuk penilaian kualifikasinya. Jadi seleksi perseorangan ya, konsultan perseorangan, jadi hanya satu orang ya yang majunya itu dilakukan dengan pasca kualifikasi. Berarti nanti pemasukan penawarannya nyatu dengan pemasukan kualifikasinya. Jadi nanti dalam penawarannya kalau pasca kualifikasi itu dokumen kualifikasinya nyatu dengan dokumen penawaran. Ya, kalau pra kualifikasi, nah berarti langkah awal diseleksi dulu, dievaluasi dulu dokumen kualifikasinya. Nah, baru yang lulus kualifikasi barulah bisa memasukkan dokumen penawaran. Itu teman-teman semuanya ya, terkait metode pertama yaitu dalam kualifikasi penyedia ya, kualifikasi penyedia ya. Kemudian kita lanjut ya, kita lanjut metode berikutnya yaitu untuk metode penilaian kualifikasinya. Tadi kan metode pemasukan kualifikasinya ya, nah, pra atau pasca. Nah, sekarang bagaimana kita menilai dokumen kualifikasinya. Nah, kita lihat kembali ke rangkumannya mana tadi? Agak susah sih. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penilaiannya nih. Nah, ini evaluasi kualifikasi. Nah, ini. Jadi untuk evaluasi kualifikasi itu ada dua cara, yaitu dengan sistem gugur dan dengan pembobotan ambang batas. Nah, ini. Sistem gugur ini digunakan untuk barang konstruksi jasa lainnya ya yang menggunakan baik pra atau pasca ya BPKJL semuanya dengan sistem gugur ya. Kemudian jasa konsultan, oh ini sebentar, bukan pra ini ya, kita edit dulu nih ya, ini ada jasa jasa konsultan, ini pra kualifikasi dengan pembuatan bukan pra-nya salah nih, editing dulu ya. Nah, ini bukan pra ini ya. Nah, pasca ini harus maksudnya ya, jasa konsultan. Nah, jasa konsultan dengan pasca ya. Nah, jasa konsultan dengan pasca. Nah, oke, ini udah kan KCL. Nah, itu. Jadi ini hasilnya adalah minimal tiga peserta yang lulus kualifikasi ya. Nah, sedangkan kalau untuk konsultan pra ini menggunakan pembobotan dengan ambang batas. Nah, kenapa ini jasa konsultan dengan pra kualifikasi berbeda sendiri ya? Kalau BPKJL dengan sistem gugur, gugur itu berarti ya tidak ya, ada tidak gitu ya. Nah, kalau jasa konsultan pra kualifikasi dengan pembobotan ambang batas. Nah, kemudian hasilnya 3 sampai 7 peserta. Nah, ini kata kuncinya dibatasi nih maksimal 7 peserta. Kenapa? Nah, ini sebetulnya sederhana jawaban mendasarnya ya. Jadi bukan karena parlemnya berkata demikian atau bukan karena
Perpresnya berkata demikian ya. Tapi ini sebetulnya ya agar Pokja tidak gempor, itu sebetulnya gampangnya. Agar Pokja tidak apa ya, tidak kecapean atau tidak berlebihan dalam evaluasinya. Kenapa? Karena kan jasa konsultan itu, prakualifikasi itu dengan badan usaha, itu dokumennya sangat banyak sekali. Jadi terbayang kalau seleksi jasa konsultan untuk badan usaha yang dengan prakualifikasi tidak dibatasi maksimal 7. Misalkan ternyata yang lolos itu sampai 20. Terbayang itu Pokja ya, Pokja pemilihan seleksi harus mengevaluasi 20 peserta jasa konsultan. Yang mana satu dokumen ini sudah tebal, ini 20 ya bisa setinggi pintu tuh kalau ditumpuk gitu ya, pintu rumah ya seperti itu. Nah, makanya dibatasilah hanya sampai maksimal 7 saja, maksimal 7. Jadi agar sederhananya agar Pokja tidak gempor, agar Pokja cukup waktu untuk memeriksa, tidak lama memeriksanya, dibatasi 7 tuh. Begitu kurang lebih. Jadi kalau konsultan prakualifikasi maksimalnya 7. Tapi kalau BPKJL ya, baik pra atau pasca ya, itu tidak dibatasi maksimalnya berapa, minimalnya dapat 3. Ya yang lulus dapat 10 juga nggak apa-apa, lulus dapat 20 juga nggak apa-apa, karena ya dokumen simpelnya, dokumen apa barang konstruksi jalannya relatif tidak tebal, tidak banyak ya dibanding jasa konsultan. Itu sederhananya alasannya. Jadi bukan karena perlemnya berkata, banyak yang apa yang memberikan alasan ya karena perlemnya berkata demikian ya. Jadi hanya letter luck kepada aturan ya. Ya sebenarnya kita harusnya bisa juga melihat secara substansi apa sebetulnya yang menyebabkan munculnya seperti itu ya. Ya pada intinya sebetulnya apa di jasa konsultan prakualifikasi menggunakan evaluasi pembobotan dengan ambang batas dibatasi maksimal 7 peserta itu ya karena sebetulnya ya agar evaluasinya tidak terlalu lama, agar pokjanya tidak gempor, agar cukup waktunya. Karena ya sudah sama prakualifikasi itu. Makanya prakualifikasi kan sampai 2 bulan itu ya untuk seleksi itu kan. Belum 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 seleksinya ya, belum seleksinya itu kan itu bisa lama itu sebulan prakualifikasi, sebulan lagi seleksinya. Lama itu ya. Nah, karena apa? Karena dokumen konsultan memang cenderung lebih banyak ya. Nah, makanya dibuatlah dengan pembobotan ambang batas. Agar apa? Agar bisa dikuantifikasi, agar bisa diangkakan, sehingga bisa maksimal 7 peserta itu kita bisa dapat nomor 1 sampai nomor 7 itu yang mana nih perusahaannya. Maka kita pakai pembobotan, pakai kuantifikasi, pakai angka. Karena kalau pakai sistem gugur ya tidak, kita tidak bisa mengurutkan kan. Nah, tapi kalau kita pakai pembobotan, kita kuantifikasi, kita angkakan, nanti kan kita kelihatan jumlahnya. PTA nilainya berapa, PTB nilainya berapa, sampai ke berapa peserta nilainya berapa. Nah, kita urutkan berdasarkan pembuatan ini. Yang tidak masuk ambang batas kita gugurkan. Nah, dari bobot tadi totalnya kita urutkan. Dapatlah urutan sampai 7, 1 sampai 7. 1 sampai 7 lah yang kita ambil, yang kita undang untuk memasukkan dokumen penawaran. Seperti itu teman-teman semuanya dalam evaluasi kualifikasi ya. Jadi ada 2 dengan sistem gugur dan dengan pembobotan. Ini evaluasi kualifikasi ya, bukan evaluasi penawaran. Kalau evaluasi penawaran nanti selanjutnya ya, lain lagi ceritanya. Jadi tidak ada sistem nilai, harga terendah, biaya sistem ekonomis dalam kualifikasi. Kualifikasi hanya ada sistem gugur dan pembobotan dengan ambang batas. Oke? Pembuatan ambang batas hanya dipakai di jasa konsultan untuk badan usaha yang prakualifikasi. Kenapa dibutuhkan pembuatan ambang batas? Agar bisa diberikan angka, agar bisa diberikan nilai dengan kuantifikasi, sehingga bisa diurut, sehingga bisa diambil maksimal 7. Untuk menghindari kegemporan dari Pokja, untuk menghindari lama dari evaluasi. Begitu sebetulnya, karena jasa konsultan badan usaha, seleksi badan usaha itu cenderung lebih banyak dokumennya. Nah, sehingga kita mitigasi ya, kita percepat agar tidak memakan waktu lama, agar panitia tanda kutip tidak gempor dengan metode evaluasi pembuatan dengan ambang batas.
Kalau untuk BPKJL ya baik Prapaskah ya itu menggunakan sistem gugur ya tidak ya tidak ya tidak seperti itu. Nanti apa saja yang dinilai dalam kualifikasi ya mungkin nanti kita bahas dalam sesi tersendiri ya. Apa saja yang menjadi isi dokumen kualifikasi dan apa saja yang menjadi dokumen penawaran ya mungkin nanti sesi tertentu ya itu lebih detail lagi ya seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita selesai melakukan pra atau pasca kualifikasi ya, kemudian menilai kualifikasinya dengan gugur atau apa pemotongan ambang batas, selanjutnya metode yang harus kita tahu adalah metode pemasukan penawaran. Nah, ini dokumen penawaran ya. Dokumen penawaran kalau tadi kan dokumen kualifikasi ya, isian formulir kualifikasi ya yang berisi data-data perusahaan ya. Jadi secara umum isi dari kualifikasi itu data perusahaan, company profile ya, nama perusahaan, NPWP, daftar pengalaman, perpajakan, tadi ya daftar tenaga ahli ya, neraca keuangan kalau dibutuhkan. Nah, intinya data-data yang menyangkut ke penyediaannya, data-data yang menyangkut ke perusahaannya. Nah, itu adalah isian kualifikasi. Nah, setelah selesai urusan kualifikasi tadi di dalam prakualifikasi ya atau pasca kualifikasi, nah selanjutnya kita harus mengetahui metode pemasukan dokumen penawaran. Nah, ini ada tiga cara tuh. Ada satu file, ada dua file, dan ada dua tahap ya. Nah, ini kalau satu file ini pasangannya biasanya dengan pasca kualifikasi ini untuk pekerjaan yang sederhana satu file ini ya yang mana kita gunakan untuk pengadaan langsung atau penunjukan langsung dan metode evaluasi penawarannya adalah dengan evaluasi harga terendah karena ini satu file untuk pekerjaan yang sederhana satu file itu pekerjaan sederhana ya gunakan satu file nah, itu biasanya pasca kualifikasi gunakan satu file dan evaluasinya gunakan evaluasi harga terendah. Nah, ini nanti kalau satu file karena pasca kualifikasi pasti dokumen penawarannya itu menyatu dengan dokumen kualifikasinya. Jadi di dalam satu file itu ada dokumen penawaran, harga apa administrasi tarif dan harga plus isian formulir kualifikasinya. Karena kan pasca kualifikasi, jadi nanti evaluasinya ya evaluasi penawaran terus evaluasi kualifikasinya atau berbarengan lah. Karena kan itu menyatu dalam satu file ya. Ya mau kualifikasi duluan boleh, tapi intinya masukinnya berbarengan dengan dokumen penawaran. Kurang lebih seperti itu. Satu file untuk pekerjaan yang sederhana. Untuk pengadaan langsung, untuk penunjukan langsung, gunakanlah satu file. Baik itu untuk pekerjaan konstruksi, barang, jasa lainnya, atau untuk jasa konsultan. Nah, kalau jasa konsultan yang seleksi, ya, untuk seleksi, itu gunakan dua file. Tadi kan pengadaan langsung, penunjukan langsung, konsultan, itu satu file. BPKJL juga pengen langsung penunjukan langsung dengan satu file atau BPKJL yang sederhana dengan satu file. Nah, kalau konsultan, kalau dia badan usaha, maka menggunakan seleksi. Ini khusus konsultan dulu ya. Nah, untuk konsultan ini hanya kenal satu file, dua file, tidak ada dua tahap ya. Jadi konsultan ya kalau pengadaan langsung, penunjukan langsung, atau seleksi ya, atau apa yang sederhana gunakan satu file. Tapi kalau dia sudah seleksi badan usaha, maka gunakan dua file. Nah, atau dua file ini kita gunakan untuk pekerjaan yang mementingkan teknis terlebih dahulu dalam penilaiannya. Jadi, kita perlu untuk mendahulukan melihat teknis tanpa terpengaruh oleh harga. Jadi, harganya nanti di file 2. Jadi, intinya sebetulnya satu file, dua tahap. Kalau dari metodologi pemasukannya, sebetulnya ini berbeda posisi harga saja sebetulnya ya. Kalau di satu file, harga itu nyatu dengan dokumen lainnya. Kalau dua file, harga itu terpisah dalam file kedua. Nah, dimasukkannya berbarengan semuanya, tapi dibukanya terpisah. Kalau dua file. Kalau dua tahap, harga itu terpisah pada tahap yang berbeda, pada pemasukan yang berbeda lagi. Jadi kalau dua tahap itu, pemasukan, pembukaan, file satu saja, administrasi teknis saja. Kemudian tahap dua, pemasukan dan pembukaan file dua, yaitu harga, itu dua tahap. Jadi kalau dua tahap, pemasukannya dua kali. Kalau dua file, satu file, pemasukannya sekali. Kalau satu file, pemasukannya sekali, pembukaannya sekali. Kalau dua file, pemasukannya sekali, dua filenya, pembukaannya dua kali, karena ingin memisahkan harga,
ingin memisahkan teknis dari harga karena ingin teknis duluan agar tidak terganggu harga. Kalau satu file itu karena sederhana tidak masalah. Semuanya dijembrengkan, semuanya dalam satu file, semuanya dibuka berbarengan, semuanya tidak masalah. Terpengaruh harga pun tidak masalah karena itu pekerjaan standar. Tapi kalau dua file biasanya sudah ada kerumitan atau bahkan mungkin pekerjaannya kompleks bisa juga dilakukan dengan dua file. Nah, ini kita teknis terlebih dahulu nih agar kita fokus. Baru setelah teknis baru kita buka harganya. Seperti itu. Itu dua file ya. Jadi kita fokus ke teknis terlebih dahulu. Barulah kita buka harganya. Nah, ini biasanya sudah ada kerumitan, sudah ada kompleksitas atau untuk konsultan untuk seleksi. Nah, kalau dua tahap ini sudah pasti kompleksitas kompleks ya, bersifat kompleks dan kompleksitas juga mungkin bisa tinggi. Karena di dalam Perpres, di dalam Perlem, dalam aturan, ciri-cirinya menggunakan dua tahap adalah pertama spek belum pasti, kebayang ya, spesifikasinya belum pasti, spesifikasi teknisnya. Kemudian muncul alternatif teknologi. Kalau dalam pemetaan ya, survei pemetaan itu waktu BIG membuat apa peta satu data kalau nggak salah, ya mungkin itu apa mungkin ya saya juga sudah meninggalkan lama dunia survei pemetaan ya atau dari apa dunia geodesi ya. Itu mungkin teknologinya bisa dengan topografi biasa, dengan apa total sustain water pass, atau bisa dengan naik sedikit pakai foto udara, fotogrametri, atau naik lagi mungkin dengan apa lidar, radar dengan satelit gitu kan. Satelit juga beragam satelitnya. Satelit apa nih yang digunakan? Apakah GPS? Apakah apa satelit yang bersifat gambar, picture gitu ya, raster ya, pakai QuickBird atau apa gitu kan. Nah, ini bisa alternatif teknologi nih, saya juga nggak tahu nih. Bisa beragam teknologinya. Nah, itu bisa diputuskan nanti dengan penyetaraan teknis. Setelah para penawar memasukkan penawarannya, nanti bisa kelihatan, oh ini mungkin yang paling tepat teknologi ini. Nanti bisa diminta penyetaraan teknis seperti itu. Nah, ini dua tahap nih, berarti kompleksitasnya udah ya sudah mulai tinggi lah kompleksitasnya. Ini pasti bersifat kompleks dua tahap. Nah, ini dua tahap itu ya sistemnya tahap pertama, semua peserta pemilihan hanya memasukkan file pertama yaitu administrasi dan teknis. Jadi penawaran itu dua file ya, dua dua bagian ya maksud saya. Jadi dokumen penawaran itu ada dua bagian yaitu apa file pertama, bagian pertama adalah administrasi dan teknis, file kedua itu adalah harga ya, kalau itu dua file atau dua tahap. Nah, kalau dua tahap, file satu itu administrasi teknis dimasukkan pada tahap pertama dan belum memasukkan harga. Kalau dua tahap, kalau di dua file kan semuanya sudah memasukkan termasuk harga ya, posisi harganya dimasukkan berbarengan, cuman dibukanya berbeda kalau dua file. Tapi kalau dua tahap pemasukan harga itu tidak berbarengan dengan file satu. File satu itu hanya untuk administrasi teknis, kemudian dinilai administrasi dan teknisnya, dan kemudian pada tahap dua yang memasukkan harga itu hanya yang terbaik teknisnya saja seperti itu, ya. Jadi betul-betul apa? Betul-betul mencari kualitas terbaik lah gitu ya kalau untuk dua tahap, karena ya ini kompleks dan kompleksitasnya juga sudah mulai tinggi ya, dilihat dari ciri-cirinya ya seperti itu. Sehingga hanya yang terbaik lah yang memasukkan harga. Dan dalam dua tahap, karena kompetisinya berkurang, karena yang memasukkan harga hanya satu yang terbaik, maka dilakukan negosiasi pada pemasukan dua tahap. Itu dua tahap ya. Jadi dua tahap itu walaupun belum pernah melakukan, saya juga belum pernah melakukan sih dua tahap ya. KPBU pun bahkan bukan dua tahap sih sebetulnya ya yang saya alami itu. Nah, saya juga belum pernah melakukan, tapi teorinya seperti itu. Walaupun kita belum melakukan dua tahap itu, bukan tahap pertama itu pra kualifikasi, kemudian tahap kedua itu adalah pemasukan penawaran, bukan ya itu aduh apa ini pemasukannya apa dua tahap katanya. Pertama kualifikasi, kedua penawaran. Itu mah bukan dua tahap itu ya, itu pra kualifikasi berarti. Cuman pemasukan penawarannya silahkan, apakah satu file, dua file, atau dua tahap. Itu teman-teman ya untuk pemasukan penawaran. Nah, kemudian satu lagi terakhir ini ya adalah evaluasi penawaran nih, evaluasi penawaran ya, evaluasi penawaran. Pertama untuk barang konstruksi jasa lainnya ya.
Ini ini saya tidak pakai slide dia tapi pakai rangkuman ya. Silahkan nanti saya share di grup ya untuk rangkuman. Ini bisa berguna terutama yang mau ujian sertifikasi lah ya. Sertifikasi level 1 terutama. Cheating Ini sheet ini, cheating kenapa sheet nih kenapa? Pak. Cheating sheet contekan. Oh iya. Ya tapi kan boleh nyontek bukan hal yang Ya, haram. Boleh nyontek aman ya. Ini boleh lanjut nyontek lanjut. nggak apa-apa. Ya lanjut ya. Jadi ini cheating sheet betul ya kopean. Tapi ya diperbolehkan ya bukan barang haram untuk mencontek ya. Ya ini untuk mengupgrade nilai lah ya. Itu. Oke, kita lanjut ya. Nah satu lagi ya ini terkait apa? Terkait saya matikan kameranya. Nah, terkait apa sih ya terakhir ya? Ini metode yang harus kita mantapkan, kita pilih ya. Kok ini susah nih. Set, nah ini. Terakhir adalah metode evaluasi penawarannya ya. Jadi setelah kualifikasi penawarannya. Nah, ini untuk barang konstruksi jasa lainnya itu ada tiga cara, yaitu dengan sistem nilai, sistem biaya selama umur ekonomis atau harga terendah ya. Nah, kalau apa? Kalau tadi yang apa? Pasca kualifikasi satu file itu pasangannya biasanya dengan harga terendah ya. Nanti harga terendah juga ada dua ya. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya kita bikin sesi tersendiri aja ya untuk ya. Ini kita gambaran globalnya aja dulu ya. Nah, ini harga terendah itu kita mencari harga terendah ya kita bisa menggunakan harga terendah dengan gugur sistem gugur murni ya pas and fail atau kita bisa menggunakan ambang batas. Jadi walaupun harga terendah, tapi kita mencari harga terendahnya dari yang memenuhi ambang batas teknis. Jadi kita kita batasi dulu tuh nilai teknisnya. Jadi hanya yang memenuhi persyaratan teknis lah yang kita urutkan harganya. Nah, yang paling murah dari yang memenuhi nilai teknis lah yang kita ambil sebagai pemenangnya maksimal tiga peserta. Dan itu kalau harga terendah dengan ambang batas. Tapi kalau ambang batas dengan sistem gugur, berarti kita mencari yang lulus teknisnya. Ya tidak ya gitu ya. Yang harga terendah maksimal tiga atau kita mencari maksimal tiga harga terendah, penawar harga terendah dari yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis seperti itu ya. Ya tentunya dengan persyaratan harga juga ya. Itu. Nah, itu kalau harga terendah dengan sistem gugur. Nah, tapi bisa juga kita modifikasikan dengan harga terendah dengan ambang batas. Nah, kalau kita ingin menilai teknisnya ya sedikit lebih dalam ya dengan mengkuantifikasi teknisnya ya dan kita menetapkan ambang batas. Nah, tapi mengurutkan calon pemenangnya maksimal tiganya bukan dari nilai teknisnya tapi dari harga terendah satu 2 3 yang memenuhi ambang batas nilai teknis. Nah, teknisnya kita kuantifikasi tuh, kita angkakan tuh. Kemudian kita ambil yang memenuhi ambang batas, di atas ambang batas, untuk kita urutkan dari harga yang paling rendah. Karena itulah harga terendah, gitu ya. Nah, ini pasangannya dengan satu file dan pasca kualifikasi untuk pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, harga terendah. Nah, jadi kalau kira-kira pekerjaannya sederhana, terus penilaiannya ya tidak fast and fail ya gunakanlah harga terendah atau mau pakai kuantifikasi angka tapi kuantifikasi angkanya sederhana ya pakailah harga terendah passing grade. Nah tapi kalau kuantifikasinya cukup tanda kutip cukup rumit cukup banyak range-nya ya silahkan kita bisa menggunakan sistem nilai. Nah biasanya kalau sistem nilai untuk pekerjaan-pekerjaan yang sudah kerumitannya tinggi, sudah ada kompleksitas, ya sampai dengan yang bersifat kompleks, kita gunakan sistem nilai. Nah, cuman hati-hati ini, memang ada dua madhab ini teman-teman semuanya ya terkait sistem nilai ini ya. Ini juga nih sebagai pengayaan ya. Dalam sistem nilai itu saya lihat memang ada dua madhab nih. Dan di dalam Perlem pun itu ya kita dalam Perlem hanya membatasi sistem nilai itu misalkan untuk metodologi sekian persen, tenaga ahli sekian persen ya. Oke. Nah,
Jadi itu tidak diatur berapa ininya apa berapa ataupun poin-poin apa saja sub-subnya itu. Nah, tapi dia hanya metodologinya berapa bobotnya, tenaga ahlinya berapa bobotnya, alatnya berapa bobotnya, misalkan seperti itu. Nah, itu jadi hanya kerangkanya saja ibaratnya dalam dalam Perlem itu kerangka apa kerangka globalnya aja, kerangka umumnya saja. Nah, namun yang ingin saya ingatkan ya terkait mahdab ataupun dalam apa penilaian sistem nilai itu, saya ingin menekankan bahwasanya apabila kita menggunakan sistem nilai, nah maka yang kita kuantifikasi itu kalau madhabnya saya ya, madhab saya ini karena ada beberapa madhab, ada dua madhab besar juga. Kalau aliran saya itu ya harus substantif lah, tolong ya saya pribadi ini ya. Tapi ada juga beberapa yang ya ini bisa dua pendapat ya. Kalau menurut saya sistem nilai itu harus bisa ke substansinya Pak Sastio. Jadi bukan hanya ke administratif atau secara statistik gitu ya. Jadi contohnya begini ya, coba saya off screen dulu ya. Ini kita ngobrol sedikit ya. Jadi dalam sistem nilai itu jangan sampai kita menilai itu seperti pass and fail, hanya sekedar mengangkakan. Padahal ini pass and fail, itu yang paling parah tuh ya. Jadi sebetulnya ini sistem gugur, tapi diangkakan. Misalkan kalau sesuai dengan persyaratan 100, kalau tidak sesuai 50 atau nol gitu ya. Atau sedang lah gitu kan 50, tidak nol gitu kan. Itu hanya sekedar mengkuantifikasi dari persyaratan yang sebetulnya ya tidak. Atau mempersyaratkan apa kalau semuanya 100, kalau sebagian 80% nilainya 80, kalau hanya setengahnya 50 gitu ya. Tapi apakah substansi nggak pekerjaan itu, ya kan? Dalam artian ini semuanya boleh, 80% boleh, 50% boleh. Ini apakah kalau hanya sekedar 25%, apakah memenuhi syarat nggak dalam pekerjaannya? Itu bisa nggak dilakukan dengan hanya 25% misalkan gitu kan? Apabila terpenuhinya hanya kecil gitu kan? Nah itu tidak jelas range-nya ya. Jadi range-nya itu harus betul-betul terkonek, terhubungkan dengan substansi, tidak hanya sekedar statistik, tidak hanya sekedar administratif, tidak hanya sekedar membagi aja. Atau misalkan gini, dalam waktu pelaksanaan yang melebihi yang bukan lebih, yang lebih cepat dari waktu yang bersyaratkan dapat nilai 100. Yang sama dengan waktu tentukan dapat nilai 80. Atau yang apa kalau yang lebih mah nggak boleh ya, yang lebih dapat nol. Tapi kan yang cepat 1 hari dengan yang waktunya sama apa bedanya gitu kan, beda sedikit ya kan. Nah intinya kalau kita mempersyaratkan waktu pelaksanaan lebih cepat, misalkan lebih cepat 1 bulan, tentunya nanti akan terkorelasi juga. Ini ada inovasi nggak nih? Ada cara-cara tertentu nggak yang bisa mempercepat 1 bulan? Nah, sehingga penilaian lebih cepat 1 bulan itu dapat nilai 100 itu misalkan, itu tentunya harus ada dasarnya, harus ada korelasinya dengan metode pelaksanaan sehingga bisa lebih cepat atau peralatan lebih banyak atau apa. Seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar waktunya saja. Jadi intinya pembuatan range itu harus substantif. Atau tenaga ahli, kita kalau S3 100 nilainya, S2 80, S3 60, S1 60, pengalaman sekian, sekian. Itu signifikan nggak apakah memang kita butuh S3 yang nilainya 100? Untuk pekerjaan ini apakah kita butuh S3? Terus memang akan ada bedanya kalau pekerjaan ini, konsultan misalkan dikerjakan dengan S1 pengalaman sekian tahun, S2 pengalaman sekian tahun dengan S3 pengalaman sekian tahun, itu apakah memang akan ada bedanya? Kalau kira-kira memang pekerjaannya sederhana, ya tidak terlalu rumit, yang sebetulnya oleh S1, S2, S3 juga akan sama hasilnya, ya kenapa harus ada range seperti itu? Misalkan, contoh seperti itu ya, untuk ya pekerjaan misalkan pengadaan konstruksi ada tenaga ahlinya, atau jasa lainnya yang butuh tenaga ahlinya, seperti itu. Nah, contoh misalkan yang masuk akal, misalkan pengadaan barang untuk kita lakukan sistem nilai, misalkan range gitu kan, misalkan kita mempersyaratkan drone. Nah, sekarang dulu kan range-nya misalkan kameranya kan ada 4K, ada HDD, ada apa ya. Ya, tapi itu tidak ada minimalnya, tidak mungkin misalkan bukan tidak mungkin. Kecil kemungkinannya drone kalau hanya hitam putih mungkin tidak memenuhi syarat atau hitam putih.
Ya minimal kan misalkan 2000 sekian ke 2000 sekian resolusinya. Baru yang nilai lebihnya yang berapa 4000 atau yang FDD, HDD atau apa 4K. Nah, itu baru tuh memang dalam real kenyataannya terlihat perbedaannya contoh seperti atau jangkauan drone-nya. Jangkauan drone-nya sampai berapa kilometer. Nah, minimalnya berapa kilometer, kalau bisa lebih jauh berapa kilometer atau ya hal-hal lain yang memang terukur dan substantif ketika kita akan melakukan mengevaluasi penawaran dengan sistem nilai. Begitu teman-teman semuanya ya. Jadi tolong ketika menggunakan sistem nilai bisa betul-betul bisa betul-betul substantif lah gitu. Nah, memang sih ada juga yang mahdab ya bukan berarti salah juga ya. Namun ya kalau kita kejar ke dalam substantifnya tadi itu bisa bermasalah juga kalau kita kejar dalam substantif walaupun tidak bisa dikatakan langsung salah ya. Dalam artian tadi itu hanya membagi secara administratif ataupun hanya membagi secara statistik gitu ya. Nah, tanpa melihat substansinya seperti itu teman-teman untuk sistem nilai itu ya. Oke, kita kembali ke laptop ya. Jadi kalau kita menggunakan sistem nilai ya, kalau kita menggunakan sistem nilai maka itu penilaian akan kita kuantifikasi ya dengan angka. Nanti kan ada pembobotannya. Di dalam PLM juga sudah ada tuh aturan pembobotannya ya. Untuk metodologi berapa bobotnya, tenaga ahli berapa bobotnya. Ada formatnya tuh. Tapi kita bisa rubah juga tuh ya sesuai dengan kebutuhan teknisnya seperti itu. Nah, itu sistem nilai teman-teman semuanya ya. Jadi kalau kira-kira cukup dengan harga terendah ya, silahkan aja pakai harga terendah pas NPL. Ataupun yang dikuantifikasinya hanya sedikit bagian teknis, ya pakai harga terendah dengan passing grade. Dengan passing grade bisa tuh kalau kita mau kuantifikasi. Nah, sistem nilai itu ya sebaiknya memang jelas kuantifikasinya apa seperti itu. Kalau menurut apa penilaian saya ya, saya mengatakan ini berdasarkan dari modul best practice di ITC sebetulnya ya, di supply chain management. Nah, sistem harga teratur pakai seperti itu. Begitu ya. Nah, kemudian terakhir ada biaya selama umur ekonomis untuk barang, konstruksi dan jasa lainnya. Nah, kalau ini untuk tipe-tipe barang yang memang bisa kita nilai bukan hanya harga belinya, tapi kita bisa menilai kalau bahasa Sundanya mah TCO-nya lah, total cost of ownership-nya ya. Jadi biaya pemakaian gitu ya. Jadi selama umur ekonomis pemakaian ya kalau mobil 5 tahun gitu ya, kalau elektronik 3 tahun gitu ya. Dapat dari mana tuh umur ekonomisnya? Ya dari industrinya ya. Biasanya handphone 3 tahun ya sudah mulai tidak update ya seperti itu. Mobil pun 5 tahun ya kalau seorang ahli pengadaan mah harus ganti mobil baru pas hasil ya. Ini juga ya kalau ada biayanya tapi ya kalau ada biayanya ya 5 tahun tuh harusnya secara umur ekonomis mobil itu sudah tidak ekonomis tuh harusnya ganti mobil baru tuh. Nah, seperti itu mobil saya juga 2018 nih harusnya sudah ganti mobil nih tapi ya karena belum ada biayanya ya nggak apa-apa lah ya selama tidak melanggar Perpres ya seperti itu. Nah ini biasa ekonomis itu adalah kita menilai itu bukan masalah administrasi teknis dan harga belinya tapi yang menjadi dasar penentuan urutan pemenang adalah urutan dari yang paling murah dari biaya selama umur ekonomisnya, biaya pakainya, biaya operasionalnya, maintenance-nya seperti itu. Jadi kalau mobil itu kita hitung tuh, kalau kayak taksi Bluebird tuh saya yakin pasti menggunakan biaya semua ekonomis tuh. Kalau jadi penawaran-penawaran dari penyedia mobil itu dihitung dalam 5 tahun itu akan menghabiskan biaya berapa tuh untuk pakai mobil ini, baik dari bensinnya, BBM-nya, baik dari ganti olinya, maintenance-nya, segala macamnya. Itu biaya umum. Kalau saya biasa asosiasikan biar lebih mudah, seperti kita memilih pasangan ya atau jodoh atau ya pasangan lah, itu bisa menggunakan biaya selama umur perkawinan. Nah, jadi kita bisa menggunakan itu untuk menilai mana yang paling murah biaya selama umur pernikahan. Jadi kalau meninggal 65, menikah 25 ya selama 40 tahun itu mana biaya
selama pernikahan itu yang paling murah ya, tapi ya cinta itu buta sih ya, nggak bisa pakai BSW ya. Tapi ini asosiasinya saja ya, jadi mana yang paling pintar memasak, walaupun ya kita bukan mau mendirikan rumah makan Padang ya, cari yang bisa masak. Ya intinya ya bisa biaya dapurnya murah, biaya kosmetiknya murah, biaya apa olahraganya murah, dan yang paling penting biasanya biaya santunan itu ya. Nah, yang paling kecil juga ya, santunan orang tua, saudara sebagainya itu. Nah, tentunya ya itu akan menarik ya kalau kita bukan masalah maharnya ya. Nah, bukan masalah biaya belinya, bukan biaya mahar, tapi selama umur, selama pemakaiannya mana yang paling murah. Karena bisa saja maharnya mahal, tapi selama umur ekonomisnya bisa lebih murah ya. Kalau dalam real pembelian mobil misalkan dulu yang apa Transjakarta itu ya, membeli mobil dari negara China, tapi dulu kan sekarang kan China udah lebih bagus ya, ini mah dulu ya yang apa Transjakarta katanya merek-merek Cina belinya lebih murah, tapi perawatan pemeliharaan secara dalam 5 tahun lebih mahal daripada membeli merek-merek Eropa yang beli awalnya agak sedikit lebih mahal, tapi selama perawatan 5 tahun itu masih lebih murah. Jadi yang dinilai adalah biaya selama umur ekonomisnya. Apa tuh biaya selama umur ekonomisnya? Maintenance, asuransi, spare part. Ya, intinya semua biaya-biaya yang keluar selama kita memakai barang jasa tersebut. Begitu teman-teman semuanya. Nah, kalau karakteristik produk kita seperti itu, gunakanlah BSW seperti itu ya. Nah, contohnya tadi mobil bisa ya, atau bahkan sekarang peralatan listrik juga bisa dinilai atau peralatan listrik TCO-nya. Intinya yang bisa kita nilai total cost ownership-nya, total biaya kepemilikannya seperti itu. Yang mana yang lebih murah? Ya kayak lampu kan lebih murah LED selama pakai daripada lampu neon. Lampu LED memang belinya lebih mahal daripada neon. Tapi kalau kita hitung-hitungan TCO, hitung-hitungan selama pemakaian, itu dari beberapa penelitian itu lebih murah LED dalam pemakaian selama 3 tahun alat elektronik. Begitu teman-teman semuanya. Itu evaluasi untuk barang konstruksi lainnya. Nah terakhir untuk konsultan ada 4 nih. Kualitas biaya, pagu anggaran, dan biaya terendah. Ini saya cepat aja ya, simpel aja. Ya kalau biaya terendah ini ya sama dengan sistem harga terendah. Jadi mencari biaya yang paling murah seperti itu ya. Kemudian kalau kualitas biaya ini mirip dengan sistem nilai. Jadi menggabungkan apa antara nilai teknis dan nilai biaya ya, digabungkan dengan ada pembobotan juga ya, itu sebenarnya sistem nilai. Nah, kemudian kualitas dan pagu anggaran itu sama-sama itu murni sistem nilai dengan pada teknis. Jadi tidak mementingkan harga kalau kualitas dan pagu anggaran ya. Nah, cuma bedanya apa? Kalau pagu anggaran itu untuk pekerjaan yang sederhana. Kalau kualitas untuk pekerjaan yang sudah ada kompleksitas bahkan ya cenderung kerumitan tinggi. Jadi kalau untuk pekerjaan-pekerjaan sederhana tapi membutuhkan teknis tinggi, gunakanlah pagu anggaran. Contohnya apa? Pekerjaan sederhana tapi membutuhkan teknis tinggi, misalkan supervisi pengawasan, apalagi pengawasannya kalau struktur, itu kan resiko tinggi. Itu tapi nilai-nilainya kan tidak terlalu besar kalau pengawasan, tapi membutuhkan teknis tinggi. Gunakan pagu anggaran, mencari teknis terbaik, tapi tidak melalui pagu. Nah, kalau kualitas itu untuk pekerjaan yang benar-benar mementingkan teknis, mementingkan kualitas ya, tapi bukan tapi dan nilainya biasanya besar, pekerjaannya besar, misalkan untuk AMDAL, apa pembangkit tenaga listrik, untuk airport, bandara, ya. Nah, yang pekerjaan-pekerjaannya memang tenaga ahlinya banyak, resikonya tinggi. Nah, ini gunakan kualitas. Yang mana ketika kualitas ini yang dinilai adalah hanya teknisnya saja. Harga tidak menjadi penilaian, harga hanya dilihat yang tidak melebihi HPS, dicari yang teknisnya terbaik saja. Ketika harganya melebihi HPS bisa dinegosiasi. Kalau bisa turun apa sama dengan HPS atau di bawah HPS, maka yang teknis terbaiklah itulah yang menjadi pemenangnya ya. Nah, itu kurang lebih teman-teman semuanya terkait metode-metode yang ada dalam proses pemilihan penyedia. Mulai dari kualifikasi dengan prapaskah kualifikasi, kemudian pemasukan penawaran, satu file, dua tahap, kemudian evaluasi dokumen kualifikasinya ya itu
dengan gugur atau pembuatan ambang batas, evaluasi kualifikasi ya, dan evaluasi dokumen penawaran ya, dengan sistem nilai, sistem harga terendah, ada dua ya, sistem pass and fail atau ambang batas, dan sistem biaya selama ekonomis untuk barang konstruksi jasa lainnya. Kemudian untuk konsultan ada empat ya, ada sistem biaya terendah yang mirip dengan harga terendah, mencari nilai yang paling murah dari yang memenuhi persyaratan administrasi teknis dan harga. Kemudian ada kualitas dan biaya yang seperti sistem nilai dengan melakukan kuantifikasi antara teknis dan biayanya dan cuman berbeda bobot aja. Dan ada evaluasi kualitas serta pagu anggaran yang menomorsatukan penilaian teknis. Ya, penilaian teknis dalam konsultan kan ada tenaga ahli, metodologi, dan pengalaman ya. Nah, dari teknis itu, teknis terbaik itulah yang menjadi pemenangnya untuk kualitas dan pagu anggaran. Bedanya apa? Kualitas dan pagu anggaran, kalau pagu anggaran untuk pekerjaan yang sederhana tapi membutuhkan resiko tinggi. Nah, sehingga mencari teknis terbaik tapi tidak boleh melebihi pagu. Kalau melebihi pagu langsung digugurkan. Tapi kalau kualitas itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang ya sudah ada kerumitan, bahkan mungkin ada kompleksitas ya, dan nilainya juga relatif besar, itu mementingkan teknis, mementingkan kualitas, nilai teknis terbaik, metodologi tenaga ahli dan pengalaman, dan harga sudah tidak diperhatikan lagi. Harga tidak kita bukan tidak diperhatikan, tidak dinilai lagi, hanya diperhatikan melebihi HPS atau tidak, dan melebihi HPS pun masih bisa dinegosiasi agar bisa turun ke nilai HPS atau di bawahnya. Seperti itu kurang lebih. Pak Sasto silahkan apabila ada yang berdiskusi nih. Tadi saya lihat ada Pak Rudi ini, ini tandem saya di eh, Probiti deh, udah keluar. Nah, ini.